Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, kedua narasumber dan audiensi yang berbahagia. Bersyukur kita telah diberikan nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga dapat hadir dalam virtual Zoom ini. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang suatu keadilan di Indonesia yang akan kita bincangkan bersama kedua narasumber. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan moderator serta narasumber. Yang pertama saya kenalkan, saya Yasinta Agnes Paramita dan moderator saya yang silakan perkenalkan diri. Oke, terima kasih Yasinta Agnes atas kesempatannya. Nama saya Franciscus Saperius Riantiantoro. Teman-teman boleh panggil saya Rian. Begitu, Agnes. Dan saya beri kesempatan lagi untuk kedua narasumber, silakan memperkenalkan diri Anda. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mary Yapin, biasa dipanggil Mary. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Stefanus Yanuan Krisnandika. Teman-teman bisa memanggil saya Hirna. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalan kedua narasumber. Nah, sekarang kita akan langsung kepada isu-isu yang terjadi di Indonesia ini tentang keadilan di Indonesia. Ada 4 pertanyaan yang akan kami tanyakan. Yang pertama itu tentang menurut kalian itu bagaimana sih keadilan sosial di Indonesia ini, Kak? Saya minta tolong untuk Kak Mary untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang saya tanyakan ini. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Agnes. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu keadilan sosial. Menurut saya, keadilan sosial adalah suatu kondisi untuk kebenaran ideal moral tentang sesuatu, apakah itu objek atau seseorang. Keadilan sosial berarti menertibkan atau menyatukan mereka dengan bagian-bagian mereka, entah hak maupun kewajiban. Dengan keadilan sosial, kehidupan rakyat Indonesia akan menjadi lebih baik lagi, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum. Mungkin begitu Kak Agnes dari saya. Baik, sungguh bagus sekali ya Kak keadilan di Indonesia ini. Nah, yang untuk pertanyaan kedua itu seperti ini Kak. Apakah keadilan sosial di Indonesia itu sudah benar-benar terwujud? Dan seperti apa sih contoh konkretnya itu? Bisa dijelaskan Kak? Baik Kak Agnes, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana keadilan sosial di Indonesia. Secara garis besar, keadilan sosial di Indonesia itu belum terwujud secara merata. Dilihat dari persoalan keadilan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai di negara kita. Realitas di lapangan pun secara kontradiktif dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakta yang terjadi di lapangan sangatlah miris bahwa kata itu sendiri belum benar-benar terwujud dan tidak merata di masyarakat kita. Ini terlihat dari 0,2% orang saja yang menguasai 74% lahan di negara kita. Sedangkan sisanya 99,8% penduduk Indonesia lainnya menguasai lahan yang tersisa sekitar 26%. Ini adalah salah satu ketimpangan sosial yang besar yang seharusnya tidaklah terjadi di negara yang menganut sistem keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh konkretnya bisa dilihat dari berbagai persoalan sosial dan isu-isu sosial yang saat ini masih menjadi booming di negara kita. Seperti halnya hukum yang menindas rakyat kecil dan tidak memihak apa yang seharusnya mereka berhak dapatkan. Lalu korupsi yang terjadi di daerah-daerah yang dilakukan oleh para pejabat daerah, tidak adanya penghormatan terhadap hak milik orang lain, menggunakan hak milik yang merugikan orang lain, tidak merawat fasilitas umum, serta tidak menjaga kelestarian alam. Mungkin seperti itu, Kak.
Oke, terima kasih Saudari Mary sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya yang pasti ini pertanyaan ini sangat seru ya, karena di sini akan mengupas lebih dalam lagi. Saya akan bacakan pertanyaannya. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM atas kasus Marsinah yang sampai sekarang belum tuntas? Yuk, silakan langsung dijawab. Ya, izin menjawab ya Kak. Ya, silakan. Jadi untuk pertanyaan ketiga, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, khususnya kasus Marsinah yang sampai sekarang belum tuntas. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu dengan cara melihat kejadian tersebut yang sampai sekarang masih belum jelas. Untuk menghindari kasus tersebut terjadi lagi, seharusnya pemerintah melakukan tindakan khusus dari hukum pemerintah sesuai nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 dan hak-hak asasi manusia serta norma atau hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran HAM. Dan sebagai makhluk sosial, kita sebagai warga negara yang taat hukum harus mampu memperjuangkan hak asasi manusia kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga hak asasi manusia dari orang lain. Jangan sampai membuat perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Dan jangan sampai pula hak asasi manusia kita sendiri mau diinjak-injak dan dilanggar oleh orang lain. Jadi, kita harus mampu menyelaraskan yang diantaranya hak asasi manusia kita dengan hak asasi manusia dari orang lain, agar nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dengan baik dan benar. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Saudara Hernan yang telah menjawab pertanyaan nomor 3. Kita langsung aja ke pertanyaan terakhir. Akan saya bacakan. Apa saja unsur-unsur penting dalam penegakan hukum di Indonesia? Bisa dijelaskan? Iya, saya izin menjawab lagi. Jadi, untuk pertanyaan keempat ini, 3 unsur yang penting yang harus diperhatikan untuk menegakkan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama, unsur keadilan, berarti bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, unsur kemanfaatan, yang berarti penegakan hukum dalam menjalankan tugas harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Dan yang terakhir, unsur kepastian, yang berarti penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangan. Begitu, Kak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tidak terasa kita udah di penghujung waktu dan izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada kegiatan hari ini. Nah, kesimpulannya itu kita dapat ambil bahwa keadilan sosial itu adalah hal ideal moral yang berdasarkan nilai Pancasila, lebih tepatnya sila ke-5. Nah, di dalam penerapannya itu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai kaum muda harus memperjuangkan agar sila ke-5 tersebut dapat lebih baik lagi dan kasus pelanggaran HAM tidak terjadi lagi. Nah, sekian mungkin dari Agnes, ada tambahan? Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas kedua narasumber yang telah membantu kami untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut. Terima kasih, sampai jumpa.